Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Fajar Setiawan. Nomor induk mahasiswa 200001100. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan dalam kelompok. Sebelum masuk ke dalam inti materi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kelompok. Jadi yang dimaksud dengan kelompok adalah sekumpulan orang yang saling berkaitan satu sama lain dan mereka itu memiliki tujuan bersama. Selanjutnya, ada perbandingan antara keputusan yang diambil oleh kelompok dan keputusan yang diambil oleh individu. Menurut beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Goodwin Watson pada tahun 1931 dan penelitian yang dilakukan oleh Thorndike pada tahun 1938 menyimpulkan bahwa pemecahan masalah yang diperoleh dari keputusan kelompok itu terbukti lebih efektif. Alasannya karena di dalam kelompok itu terjadi proses interaksi antar anggota kelompok. Nah, sehingga hal tersebut memunculkan ide atau gagasan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh para anggota kelompoknya. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang efektif. Suatu keputusan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 syarat atau 5 ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya yang ada di dalam kelompok dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, penggunaan waktu yang efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat dan berkualitas. Yang keempat, keputusan dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok. Dan yang kelima, kemampuan anggota kelompok dalam memecahkan masalah semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya, metode pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan yang biasa digunakan itu ada sekitar 7 metode. Metode yang pertama yaitu keputusan oleh penguasa tanpa diskusi kelompok. Metode ini adalah metode di mana pemimpin yang terpilihlah yang membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan dari anggota kelompok. Metode yang kedua yaitu keputusan oleh ahli. Metode ini adalah metode pengambilan keputusan yang dilakukan oleh salah satu anggota yang dianggap paling ahli atau berpengalaman. Metode yang ketiga yaitu keputusan dengan rata-rata kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan pendapat setiap anggota kelompok secara terpisah dan kemudian merata-rata hasilnya. Kemudian metode yang keempat yaitu keputusan oleh penguasa setelah diskusi kelompok. Metode pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pemimpin kelompok yang biasanya sebelum mengambil keputusan, sang pemimpin melakukan rapat terlebih dahulu, memaparkan masalah, lalu mendengarkan diskusi anggota kelompoknya. Setelah itu baru sang pemimpin mengambil keputusan. Selanjutnya metode yang kelima yaitu keputusan oleh minoritas. Metode pengambilan keputusan ini dilakukan oleh sebagian kecil anggota atau minoritas yang berkuasa dengan berbagai cara, baik itu dengan cara yang sah maupun yang tidak sah. Nah, metode ini sering disebut dengan minoritas controlling. Yang selanjutnya metode yang keenam, yaitu keputusan oleh mayoritas. Nah, metode ini adalah metode yang paling sering digunakan yang sistemnya sama seperti pemilu, di mana masalah akan dibahas dan diambil keputusan yang harus disetujui oleh paling sedikit 51% anggotanya. Dan terakhir, metode yang ketujuh, yaitu keputusan tentang konsensus. Metode ini adalah metode pengambilan keputusan menggunakan konsensus. Konsensus berarti semua anggota menyetujui suatu keputusan untuk dilaksanakan.
Submateri yang selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan ini dibagi menjadi dua model. Model yang pertama yaitu menurut Brinklow pada tahun 1977 dan model yang kedua yaitu menurut McGraw pada tahun 1985. Menurut Brinklow, kurang lebih ada sekitar 5 pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan pertama menurut Brinklow yaitu fakta. Artinya, melalui fakta, seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh petunjuk mengenai keputusan apa yang akan diambil. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pengalaman. Seseorang atau sekelompok orang dapat membuat keputusan dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu intuisi. Pendekatan pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara tidak melihat fakta atau pengalaman masa lalu, tetapi menurut pandangan orang atau kelompok yang bersangkutan saja. Selanjutnya pendekatan yang keempat yaitu logika. Artinya, seseorang atau sekelompok orang membuat keputusan berdasarkan logika. Nah, terakhir, pendekatan yang kelima menurut Brinklow yaitu analisis sistem. Artinya, pengambilan keputusan menggunakan suatu sistem. Selanjutnya, model pendekatan yang kedua menurut McGraw pada tahun 1985. Menurut McGraw, hanya ada 3 pendekatan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama, keputusan rasional. Artinya, proses pengambilan keputusan rasional menekankan pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan. Yang kedua, model atau pendekatan organisasi. Artinya, organisasional menangani masalah yang jelas tampak perbedaannya antara pengambil keputusan individu dan organisasi. Dan yang terakhir ketiga yaitu model atau pendekatan tawar-menawar politik. Pendekatan ini mengatakan bahwa pengambilan keputusan kolektif itu dilaksanakan melalui tawar-menawar. Nah, itu dia tadi penjabaran materi mengenai pengambilan keputusan dalam kelompok. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.